Ya, teman-teman pemirsa, kita lanjut lagi di sesi 2 dengan Ki Jagat Agung dan Coach Lim Isen. Silakan. Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menonton, salam damai sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu. Semoga juga semua yang menonton sehat selalu dan diberkahi oleh alam semesta. Sadu, sadu, amin. Amin. Wah, kita lanjut lagi nih ya. Ya, di sesi 2 nih. Di sesi 2. Oke, Ini kita kan memasuki tahun baru Imlek. Oke, betul. Dan kita lanjutkan pembicaraan kemarin mengenai Nusafers ya. Nusafers yang sebentar lagi channelnya akan muncul nih. Betul. Jangan lupa ya, nanti dipantengin ya channelnya. Di like dan di subscribe Like juga. dan subscribe Juga juga. channel kita nih saling berhubungan nanti. Ibaratnya di spiritual dan supranatural 88 ini lebih ke mistis. Betul. Tapi di Nusafers nanti lebih ke edukasi yang berbau sains, metafisika modern, dan banyak hal deh, tonton sendiri nanti ya. Mental health. Mental health. Ya. Gitu. Nah, coach. Oke, gimana nih? eh, Sehat nih? Kenapa? Sehat ya. Sehat. Cuma Kabarnya sehat. hujan terus nih. Oh Lagi iya. dingin ya. Kebetulan Terlalu memang dingin. cuaca lagi nggak tentu ya. Ya. Selamat datang juga nih di Toko Ki Badra ya. Ada perupang atau patung-patung nih bagi yang ingin tahu, ingin berkunjung, Ingin tahu. monggo. Kita ada di salah satu mall di Jakarta. DM deh atau apa ibaratnya Komen ya. inbox atau komen. Inbox juga boleh. Gitu. Iya. Coach, Ya, ini kan gimana? coach nih seorang penerot profesional. Oke, betul. Kita ingin membaca nih, ibaratnya Boleh. kita udah mau Imlek, tahun baru kemarin, di tahun baru kemarin kita nggak sempat untuk lihat-lihat bagaimana pesan-pesan dari Pesan semesta. bawah sadar kolektif di bumi dan dari semesta itu seperti apa lewat tarot. Oke. Nah, kita ingin berbincang-bincang potensi yang terjadi karena kartu tarot ini kalau orang bilang hanya untuk meramal dan ibaratnya hal-hal meramal itu biasa lah ya kalau orang bilang tidak baik atau gimana gitu ya, kami nggak setuju. Nah, nanti ada tuh konten khusus mengapa meramal itu kami nggak setuju dikatakan itu tidak baik Oke. ya, nanti ada. Jadi mungkin coach bisa perkenalkan kalau di tarot nih, menurut coach tarot ini seperti apa sih dan untuk bagaimana ya versi coach ini gitu loh. Oh, untuk ini tarot menurut saya ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya kalau tarot untuk menurut saya ini bisa dibilang bukan untuk meramal ya. Jadi lebih ke arah pesan semesta. Nah, kalau ramal itu kan hal-hal yang sudah terjadi, maksudnya yang akan terjadi. Tapi kalau kita lebih melihatnya itu, ya bisa dibilang ramal sih. Kayak ramal cuaca kan memang belum terjadi ya. Cuma kita lebih ke ngomongnya pesan semesta. Dan kita juga bisa melihat alam bawah sadar orang itu melalui tarot juga. Ya. Karena di luar negeri banyak sekali orang-orang atau psikolog yang dia susah untuk mencari informasi dari seorang ini kita bilang ya, Pasiennya, kliennya. yang diinterogasi biasanya. Kalau misalnya di kepolisian tuh ada yang diinterogasi itu Iya. kayak susah tuh dia mau ngomongnya gimana. Karena mereka itu biasanya lagi trauma, misalnya korban ataupun saksi itu lagi trauma, lagi nggak tahu mau gimana, mereka itu menggunakan kartu tarot Iya. untuk melihat alam bawah sadarnya itu apa di situ. Jadi sebenarnya kartu tarot itu sangat luas penggunaannya. Setuju. Jadi bukan hanya untuk meramal saja, tapi kita juga bisa untuk memotivasi diri, kita juga bisa untuk melihat pesan dari semesta, dan kita juga bisa mengetahui alam bawah sadar orang itu seperti apa dari kartu tarot ini. Oke. Itu menurut saya, versi saya. Ya, saya sendiri setuju. Dan ibaratnya ya tarot ini sebuah media. Betul. Sebuah media di mana media ini dapat digunakan untuk mempotensikan keadaan mental seseorang, bawah sadarnya, Betul. dan juga sebagai alat metafisika atau alat spiritual. Udah pasti itu, Ya. udah pasti.
Seperti itu. Nah, singkat cerita nanti ada bahasan lain tentang tarot karena saya Oke. sendiri dan Ki Badra sendiri ya Ki ya juga bisa membaca tarot, tapi saya lebih spesifikasinya adalah tarot ini saya pakai untuk satu ritual. Nah, bisa untuk ritual juga ternyata ya. Ya, Ya. ada informasi lagi, tarot Indonesia ini juga ada yang pakai kartu lintrik ya. Jadi Ada ya, lagi yang membaca pakai Kartu ceki, kartu ceki ataupun dia kartu remi. pakai kartu remi ataupun lagi yang di luar dari kartu ada yang pakai kopi, teh, bahkan pasir. ya banyak Media kita bilang media alat-alat jadinya. media ini cara-cara bukan hanya meramal tapi ya sebagai alat untuk Pesan semesta. ya salah satunya pesan semesta Untuk menganalisa mungkin ya. menganalisa, mempotensikan Mm-mm. seperti itu. Nah, coach, Oke, gimana nih? jadi coba kita lihat nih, Mau coach, lihat pembacaan Oke. pesan semesta ini sambil kocok apa Pak? dan dari sampai kocok. Sebab di tarot ini uniknya nih para penonton ya. Bapak psikologi Carl Jung ya. Jung itu ya, Gustav Jung. Ya. Jadi dia sendiri memakai hal-hal seperti ini gitu. Padahal dia seorang psikolog kan. Ya karena hal-hal metafisika atau hal-hal alat ya nggak terbatas hanya untuk paranormal atau orang yang menggeluti spiritual, bisa untuk semua kalangan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya luas ya. Luas. Penggunaannya itu sangat luas ya Sangat teman-teman. luas. Jadi dari tarotnya pun juga ya inilah nanti kita akan ada edukasi di Nusapers juga. Tarot ini bisa untuk apa aja? Membaca energi juga bisa, menganalisa sesuatu juga bisa. Dan pokoknya nanti ditunggu aja ya. Betul. Baiklah coach, pesan semesta di naga kayu. Oke, nah ini kan kebetulan kita udah memasuki tahun naga kayu. Nah di tahun naga kayu ini sebenarnya impact-nya itu atau pengaruhnya itu sudah mulai terasa nih, ini Master. Jadi, Oke. Jadi udah mulai terasa karena udah banyak orang tuh yang mengalami energi yang signifikan ya. Jadi kayak kita bilang itu yang tadinya nggak bagus nih bisa jadi bagus. Jadi kehidupannya itu udah mulai mengalami gelombang yang berubah lah, kita bilang seperti Ya, itu. adanya satu perubahan transformasi ke arah yang lebih baik. Transformasi, betul. Mungkin, ya. Ya. Ada juga yang ke arah lebih buruk juga ada. Ya, itu ada Tergantung hitung-hitungan orang, itu tersendiri ya. Sendiri. Dari astrologi China ini ada hitungannya tersendiri gitu dan coach juga kan menguasai ya hal-hal itu. Saya di Feng Shui. Iya. Feng Shui. Nah, contohnya nih kayak misalkan Xiao Macan, Oke. Xiao Monyet, Ki Badra, Ibadah dan Chandra, ya. apa misalkan Xiao apa lagi ya? Kerbau. Kerbau. Itu gimana nih? Asen. Nah, tiga Xiao ini aja deh, gimana nih? Oke. Kira-kira kalau dari sudut. Dari sudut ini ya kita bilang untuk Xiao ya. Mm-mm. Oke. Nah kalau untuk dari sudut Xiao, yang pertama itu dari semua Xiao ya. Jadi kan ini Ki Jagat Agung ini kan Xiao-nya macan. Mm-mm. Ya, Ki Badra Chandra itu Xiao-nya monyet dan Achan Hudson Xiao-nya kerbau ya. Iya. Oke. Mm-mm. Nah jadi dari ketiga ini yang paling bagus sebetulnya ini untuk secara universal. Mm-mm. Itu yang Kita paling berbicara bagus. universal. Itu yang paling bagus secara garis besar adalah yang Xiao monyet. Wih. Ki Badra Chandra Waduh. di tahun ini sebetulnya. Terima kasih semesta, terima kasih. Tapi bagaimana dengan show yang lain? Nah, untuk show yang lain, khususnya untuk show di Jagat Agung, show Macan kan ya. Mm-mm. Nah, untuk show Macan itu harus lebih hati-hati aja. Dan terutama hati-hatinya itu bukan berarti udah pasti terjadi. Mhm. Karena begini, hitungan show itu kita harus lihat dari jam lahirnya juga, Betul. bulan lahirnya, dan tanggal lahirnya atau hari. Jadi Oke. bulan, jam, dan hari. Jadi bukan hanya tahun, ini hanya ngomongnya tahun. Iya, iya, iya. Nah, iya, jadi iya. ini jadi takutnya keliru ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa semua itu berhubungan dari jam, tanggal, hari, dan tahunnya. Mm-mm. Nah, sekarang ini kan banyak orang cuma lihatnya kan hanya dari tahun. Mm-mm. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah setiap tahun yang ciong atau yang kurang cocok. Nah, seperti Ki Jagat Agung itu yang lebih harus dikonsentrasikan lebih ke arah tidak emosi.
Oke. Emosionalnya. Emosionalnya harus diperhatikan. Untuk teman-teman yang shio macan itu juga sama. Emosional dan kesehatan itu harus diperhatikan karena dari emosional itu mempengaruhi ke kesehatan. Oke. Sehingga ya karena ini ada ciongnya ya kalau misalnya kita bilang, sehingga itu yang akan kena di tahun naga kayu ini. Untungnya naga kayu. Oke. Kalau naga api itu lebih serem elemennya yang kita bilang. Dan kalau kerbau tadi? Kalau kerbau itu lebih ke arah mungkin harus lebih ini ya. Itu bagus juga sebetulnya. Kalau misalnya kita bilang kerbau itu dengan naga ada ciongnya sedikit, tapi untuk masalah rezekinya bagus. Ada masalah sedikit. Ada gitu masalah sedikit. antara kerbau dan naga ini gitu. Betul, itu ada masalah sedikit. Masalahnya itu lebih ke arah bisa dibilang apa ya, kerjaan, rezeki, nah, di situ. Asmara mungkin nggak? Asmara bisa jadi ya. Tapi yang paling signifikan itu adalah di masalah ininya apa ya, mungkin kalau Achan Hudson lagi ada tender nih cie atau lagi main saham nih ya, jangan terlalu ini aja, jangan terlalu all out ya, gitu aja. Jangan Jadi, terlalu berani. jangan terlalu berani. Perhitungannya gitu harus aja. dipakai. Perhitungannya. Nah, kalau untuk masalah asmara nih, asmara Achan Hudson, karena yang shio kerbau, untuk teman-teman yang shio kerbau juga, untuk masalah asmara ini juga harus diperhatikan. Karena banyak sekali tauhuayen. Tauhuayen itu artinya kita punya jodoh palsu. Oke. Keluar. Jadi mungkin teman-teman yang perempuan akan bertemu dengan banyak pria, Tapi bukan jodohnya bukan sebenarnya. jodohnya. Jadi itu hanya orang yang suka. Untuk yang kelahiran 85 ya, 1985 berarti ya. Iya. Ya, untuk yang tahun itu 85. Karena itu juga masih itu kan lagi umur-umur ini juga. Masa-masa Masa-masa Puber mau kedua. kematangan ya. Ya, Masa-masa jadi kedua. nih penonton ya. Ini rumit, ada banyak pembacaan. Nanti Betul. dari unsurnya aja tiap shio harus diperhitungkan Harus ya. diperhitungkan. Selain jam tadi segala macam. Unsurnya apakah ini bisa cocok, apakah ini akan nimpang atau ciong atau gimana itu beda. Nah, bagi yang mau advice, bertanya-tanya, boleh Silakan hubungi tinggal kami komen juga. ya. Atau komen namanya siapa itu bisa nanti. Mm-mm. Jangan takut sama ciong. Nah, Bisa betul ya. di kias. Nah, Iya, itu. jangan Betul. takut adanya satu masalah, ibaratnya kita bisa Kepikiran. memberikan satu pencegahan, satu Solusi. mengurangi efek-efek dari fatalnya masalah ini ya, ibaratnya. bukan Itu. jadi paranoid ya. Betul. Karena Nah, saya tuh selalu mengingatkan kepada teman-teman yang kena tahun ciong, itu sebetulnya setiap manusia itu kan pasti akan mengalami ciong sih. ya semua setiap pasang tahun. surut, ada enak, ada nggak Ada enak. enggaknya. Ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut, dan semua masalah pasti ada solusinya. Betul. Nah, di situ. Selain Itu aja. ibaratnya sebuah advice, sebuah solusi, tapi tetap yang menentukan alam semesta ini atau yang maha kuasa ibaratnya. Itu apakah kita didukung kan untuk melakukan solusi ini, tapi ada juga nih Ki Jagat Agung, ada teman saya yang memang solusinya harus ngapain, ketika dia mau menjalani solusi itu Halangannya ada. halangannya ada aja. Itulah Karena semestanya contohnya. nggak ini nggak mendukung. Jadi kita kembalikan semua kepada Semesta. kehendak semesta. Betul. Nah, barusan kita sebut-sebut Achan Hudson nih. Nanti juga akan tampil di sesi ketiga loh. Ini Oke. Achan sebutan dari guru Thailand. Nah, Ini adalah dulu kawan dan rekan Ki Badra. Mereka yang saling mengenal. Baru saya mengenal nih. Dan saya juga baru Coach mengenal. juga mengenal. Kita akan tampilkan nanti di sesi ketiga Achan Hudson ini. oke. Sebelum sesi 3 dari Coach Achan Hudson, bolehlah dibuka sedikit rahasia semesta. Mungkin pesan kali ya. Ya, Pesan Oke, semesta. pesan semesta di tahun naga Naga kayu. kayu dengan tarotnya Boleh. Vision. Siap. Oke, ini tadi udah dikocok ya. Ini mau saya ngambil atau mau Ki Jagat Agung yang ngambil? Oke, saya Oke, Ki ngambil. Jagat Agung yang ngambil. Oke. Kita niatkan dulu apa pesan semesta Oke. Betul. untuk tahun naga kayu, Nah, untuk secara universal, yang semoga ini bisa bermanfaat untuk para penonton, para kawan-kawan semua yang menonton. betul. Silakan diambil mau yang mana. Ini bebas ya? Bebas, Coach, ya? bebas. Ini aja deh. Oke,
Boleh, Coach. Siap. Jadi Kalau- kita hanya untuk dapat satu kartu untuk Ini pesan. boleh saya potong lagi, Coach? Boleh. Cuman kelebaran ini. Iya. Mau main cutting? Iya begitu, nggak apa-apa udah. Iya, nggak apa-apa. Karena dulunya mantan magician. Jadi Master Jam ini dulunya juga mantan pesulap juga ya. Iya. Ya, saya udah makanya. jelaskan di tayangan keberapa ya? Saya lupa kemarin di Oh, awal ada ya? deh. Oh, Atau yang oke. di kedua, saya memimpin Magic World di 2005-2006 dan banyak kawan-kawan pesulap yang ikut saya di Magic World ini. Saya waktu itu rekanan dengan Paul Matapus, dengan Dwi Montero, kemudian Dwi keluar, saya dan Paul Matapus dan rekan-rekan saya, ibaratnya kawan-kawan saya ini banyak yang ikut The Master dari Wih. Magic World kayak Richard Rain, Sam White, Rinku Viceroy. Oh, Nanti saya Rinku. tampilin fotonya. Oke, siap. Suzuki sendiri pernah tergabung di Magic World loh, ibaratnya. Ya itu masa lalu. Buat teman-teman yang pernah kenal nih, Yang pernah kenal boleh dong ya? subscribe Siapa tahu. ya. Ya subscribe Atau dong. kita mau collab bareng bisa. Boleh. Tuh, Betul. kayak maaf kata kawan kita Demian, udah lama saya tidak ada komunikasi, Demian. tidak ada. Oh, Demian pesulap. Ya. Ya, saya ada fotonya nanti saya Oh, tampilkan. oke. Itu ya pernah beberapa kali ngobrol, ketemu di waktu itu ada perkumpulan Society Indonesian Magician di Sleepy itu. Oke. Lupa nama restorannya, saya hampir tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Ya, Demian pernah datang beberapa kali juga ke Magic World, pernah datang. Udahlah kita nggak usah bicara itu masa lalu. Masa lalu. Lanjut Oke, aja oke. gimana? Oke, pesan jadi ini semesta? adalah kartu yang telah diambil. Ini apakah pesan semesta untuk sekarang? Untuk tahun naga kayu adalah judgment. Ya, judgment. Judgment. Oke. Nah, ini ya. Oke, udah kelihatan Bisa ya. dilihat ya teman-teman kartunya. Saya dekatkan lagi mungkin. Oke, Oke. lihat. Terima kasih Ki Jagat Agung. Nah, kita sambil gini aja ya. Bisa dijelaskan itu Jadi begini, judgment itu adalah mungkin di tahun naga kayu yang saya lihat dari kartu yang diambil ya untuk pesan semesta ini, karma baik ataupun karma buruk akan berbuah di tahun ini. Ya, jadi mungkin kan orang kan suka bilang, kenapa ya saya udah berbuat baik tapi saya masih belum menuai hasil. Kenapa saya selalu nggak dapet yang enaknya atau karma baiknya, buah karma baiknya. Nah, di tahun inilah buat teman-teman yang sudah melakukan kebaikan, jangan pernah menyerah untuk selalu berbuat baik. Karena di tahun ini, judgment adalah hari penghakiman. penghakiman dan ada kabar baik untuk seseorang yang telah melakukan karma-karma yang baik. Jadi Karma buruk juga sama, jadi bukan hanya karma baik juga. Bye-bye. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah salah atau apa di masa lalu akan berbuah juga di tahun ini. Ya, tapi pokoknya adalah tahun ini tahun kita menuai. Ya betul, karena di tahun ini kita sedang menuju Indonesia tangguh. Nggak lama lagi kan mau pemilu. Siapapun Wih. pemimpinnya berarti kan di Jasmine ini bertujuan untuk Indonesia lebih baik. Betul. saya Tapi setuju. tidak hanya di Indonesia ya, banyak di negara lain pun juga sedang melakukan pemilihan. Iya, iya. Iya. Ya banyak Jadi- investor Investor. takut tunggu pemilu ya kan. Pemilunya juga pasti awal kalau orang bilang hitungannya di kepala naga ya. Nah, pada saat sudah pemilu berarti mereka sudah yakin dan akan memberikan investasi yang luar biasa di tahun naga kayu ini. Kali ini. Jadi adalah tahun ini intinya adalah kita akan menuai hasil dari semuanya. Ya, jadi adalah tahun kita menikmati atau menuai hasil dari karma yang telah kita dapatkan. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Ya, jadi tetap berbuat baik karena buah akan matang pada waktunya. Itu Betul, dari saya. saya setuju. Ya itulah pesan semesta nih para penonton ya untuk secara universal, Serunya persal. di mana marilah kita terus berbuat baik walaupun adanya masalah, walaupun adanya satu hal yang membuahkan sesuatu yang kurang bagus, kurang baik atau membuahkan satu masalah, tetaplah berbuat baik Tetap berbuat baik. karena Dan disitulah Satu ibaratnya, lagi, nanti bijaksanalah. betul, Betul. dengan kebijaksanaan itulah yang membuat kita tetap kuat dan bisa menentukan hal-hal yang mana harus kita tempuh, di mana itu adalah tetap ujung-ujungnya bagi saya loh ya adalah kebaikan. Karena Sadu, sadu. amin. Karena
dunia ini tidak ada, walaupun ada dualitas baik dan buruk, tidak ada tanpa cinta kasih universal yang menopangnya dan membentuk segalanya. Itulah kenapa kita harus tetap berbuat baik, karena kalau jahat nih, saya cubit sakit kan, kalau dielus enak. Ya udah, biarin aja kita dicubit, kita elus aja, nggak usah balas. Ibaratnya bijaksana lah, seperti tadi kata Acan Hudson. Apalagi tadi seperti kata Ki Badra Chandra, mau adanya pergantian pemimpin, kita doakan Betul. siapapun yang menang, Ya, siapapun yang siapapun yang menang, memimpin bisa membawa perubahan Yang ke baik, Indonesia lebih maju, lebih baik, kita semua lebih bersatu dengan Amin. segala perbedaan suku, bangsa, budaya, dan kepercayaan agama. amin. Ya. Gimana Ki Badra? Ada pesan-pesan lain atau apa yang mau disampaikan? Mumpung ada bintang tamu. Atau ada yang mau ditanyakan dari judgement ini? Asik. Nah, itu yang menarik. Bagi yang mau bertanya, jangan ragu-ragu ya. Di kolom komentar ataupun ada yang memberikan saran dan sebuah tambahan, silakan Monggo. ya, nanti di kolom komentar ya. Saya rasa cukup di sesi kedua ini dengan Coach Lim Isen dan Ki Jagat Terima Agung kasih. ya. Kita tunggu sesi ketiga bersama dengan Acan Hudson. Jangan kemana-mana nih. Dan saya tambahkan, mohon maaf sekali lagi kalau ada bisik-bisik latar belakang suaranya nih. Oh iya, Karena ini di mall. Kita bukan di studio nih. Iya. kita di mall. Adanya kita membuat konten, semoga konten kita ini bermanfaat Bermanfaat. untuk semua. Dan minta doanya buat teman-teman supaya kita bisa di studio ya. Amin. Oke. Baiklah, kita tutup perjumpaan tayangan kali ini. Mungkin ada kata-kata mutiara lagi yang mau Coach sampaikan? Oke, kata-kata mutiaranya mungkin kita melalui dari kartu ini aja ya, The Judgment ini ya. Oke, The Judgment. Kata-kata closing statement dari saya ini adalah di tahun naga kayu, dan untuk meng-closing video ini adalah jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Memang kebaikan itu tidak langsung kita dapatkan hasilnya, atau tidak langsung kita bisa rasakan. Namun, seperti pepatah China yang selalu bilang, ketika kita berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana sudah menjauhinya. Amin. Sebaliknya adalah ketika kita berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki sudah menjauhinya. Nah, Itu pemirsa. closing statementnya dari saya. Kata-kata yang bagus closing statement ini. Oke, Ki Badra, yuk Ya, thank you kita nih, tutup Ki Badra. pertemuan kali ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu.